Selamat pagi anak mem, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, tadi kita sudah mempelajari materi matematika. Ya, kali ini kita masuk ke pembelajaran 3 sub tema 2 di tema 2. Baik, hari ini materi kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Nah, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana cara penggunaan yang aman? Ya, di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu beraktivitas. Energi apa? Mari kita pelajari. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena pasti berbahaya. Mari kita amati gambar. Iya. Kita lihat di situ ada beberapa aktivitas. Yang pertama, ada seseorang yang memanjat tiang listrik. Kira-kira menurut anak mem, itu berbahaya atau tidak? Ya, itu berbahaya dan itu dilarang. Tidak diperbolehkan jika bukan pihak yang berwenang memanjat tiang listrik. Ya, jadi jangan dicoba. Kenapa? Karena tiang listrik jika sudah sampai ke atasnya tadi atau ada wire yang kira-kira longgar, nanti di situ mengandung aliran listrik yang sangat besar. Karena aliran listrik itu yang akan dijalankan ke rumah-rumah penduduk, pasti muatannya sangat besar. Apa yang terjadi jika kita terkena sengat listrik dari tiang listrik tersebut? Iya, pastinya akan menimbulkan kematian. Kemudian lihat ada anak yang bermain layangan. Anak-anak mem pasti sering bermain layangan kan? Iya, mereka bermain layangan. Ketika bermain layangan, terkadang layangannya tersangkut di pohon atau di tiang listrik. Nah, apa yang terjadi? Iya, kalau layangan tadi kita ambil maka akan berbahaya karena dekat aliran listrik, ada dekat tiang listrik tadi, kabel listrik mengandung aliran listrik. Lalu misalnya memanjat pohon, menggunting pohon yang misalnya pohon tadi sudah mengenai kabel listrik, itu harus digunting. Nah, cara mengguntingnya bagaimana? Kita harus hati-hati jika menggunakan alat pemotong tumbuhan atau daun supaya tidak cedera terkena listrik. Nah, lalu listrik yang disambungkan, dilihat di situ ada kolam, lalu dia mencolokkan ke aliran listrik. Nah, harus berhati-hati. Alat-alat listrik harus dijauhkan dari aliran air. Kenapa? Karena air penghantar listrik, sehingga ketika kita sedang basah tidak disarankan atau dilarang keras mengenai benda listrik atau benda yang memiliki muatan atau aliran listrik. Kalau nggak percaya boleh dites. Misalnya charger, kamu colokkan, tanganmu basah, kamu pegang ujungnya, pasti ada tersengat sedikit. Ya, oke. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Iya, ingat listrik tambah air bahaya, akan menyebabkan kematian. Nah, kita lihat. Peduli bahaya listrik. Lihat apa-apa saja. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Ini anak mem pasti sering melakukannya. Jadi ingat, dilihat jika ada di situ aliran listrik, jaringan listrik yang dekat, tolong dihindari. Nah, yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki dekat jaringan listrik. Dilihat nomor 2 gambarnya, bisa kan? Kemudian hindari penggunaan alat listrik yang bertumpuk. Lihat, misalnya satu tempat colokan sampai penuh, lalu ditambahkan lagi kabel sambung, dicolokkan lagi sampai penuh, itu tidak boleh. Ya, kalau sudah bertumpuk akan menyebabkan korslet. Kalau korslet, alat listrik yang kita sambungkan ke situ pun pasti rusak atau menyebabkan kebakaran. Kemudian jangan memasuki gardu listrik. Gardu listrik itu tempat sumber listrik, pemasangan listrik. Nah, itu nggak boleh. Ada itu biasanya di jalan-jalan gardu listrik. Nanti boleh ditanyakan kepada orang tua atau boleh dilihat nanti ya di YouTube. Kemudian hati-hati menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik. Kenapa? Karena ada beberapa badan jalan dibuat untuk menanam kabel listrik. Kenapa dari
bawah tanah, karena jika setiap aliran listrik disambungkan dari atas, maka akan terlalu banyak kabel listrik. Maka jalan-jalan besar misalnya di kota tidak akan terlihat kurang bagus ya, dia kurang bagus terlihat karena sudah banyak kabel-kabel listrik bergelantungan. Jadi dibuatlah cara supaya dari bawah tanah, maka hati-hati dalam menggali. Kemudian jangan memarkir truk yang tinggi misalnya kan di dekat jaringan listrik. Kalau udah tahu kita di atasnya itu ada kabel atau jaringan listrik, jangan kita buat lagi di situ parkir, boleh tersengat nanti. Kemudian periksa instalasi listrik di rumah masing-masing. Terkadang ada misalnya kabel yang luka, itu orang tua kita pasti tahu karena dia akan menyebabkan korslet. Kalau korslet bisa kebakaran rumah kita. Kemudian jauhkan antena TV ya. Iya, dari lihat di gambar itu, antena TV jangan terlalu dekat ke jaringan listrik. Antena TV kita kan biasanya dibuat di atas. Oke. Kemudian hindari membakar sampah pas di dekat aliran listrik karena menyebabkan kebakaran. Itu dia. Jadi ada beberapa di sini boleh anak mempelajari. Kenapa ya kok dikit-dikit mama melarang nggak boleh? Nah, ini dia bahayanya. Iya. Nah, lihat gambar, perhatikan, tuliskan barang yang menggunakan listrik di setiap ruanganmu dan kemungkinan apa bahaya yang ditimbulkan. Coba kamu bayang-bayangkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Misalnya di kamar mandi, di kebun, di ruang keluarga, pasti semua di kamar. Pasti ada alat listrik. Nah, kita bisa lihat di gambar apa-apa saja kira-kira yang contoh yang berbahaya. Jadi, coba kita hindari, jangan kita buat lagi seperti itu supaya menjaga keselamatan. Oke. Tahukah kamu bahwa tubuh kita mengandung banyak air? Karena itu, tubuh kita sangat mudah terkena aliran listrik. Tubuh kita 80% mengandung air, yaitu air dan darah. Itu kan cairan kan. Mereka yang bekerja di tempat mengandung sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan basah sangat berbahaya jika tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Segera masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Iya, jadi itu dipahami ya nak. Apa, mengapa, kenapa, bagaimana, boleh kamu tanya kepada orang tuamu. Mana tahu ada hal-hal yang mengganggu pikiranmu yang menimbulkan pertanyaan baru dari penjelasan Mem tadi. Nah, mungkin di rumah anak Mem sudah kelas 4, sudah banyak yang bisa mencolokkan alat listrik sendiri ya. Namun jika kira-kira agak berat, jangan dipaksakan, boleh diminta bantuan kepada orang dewasa. Jangan sembarangan, misalnya mencolokkan kabel charger gitu, TV, laptop ya, jangan sembarangan. Mau dia meledak tiba-tiba jika ada yang korslet. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat selalu, selamat mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ingat tulis dengan rapi. Terima kasih, Tuhan memberkati.